Ternyata di dunia One Piece ada 3 perang dunia. Perang dunia pertama dan kedua sudah terjadi, dan yang ketiga bakal terjadi di masa era Luffy saat ini. Semua gambaran perang tersebut sudah ada di mural Elbaf. Perang tersebut melibatkan Dewa Matahari dan berbagai ras di dunia One Piece melawan penguasa saat ini. Nah, mengenai hal tersebut bakal diceritakan di manga One Piece chapter 1138. Manga One Piece chapter 1138 diberi judul Harley atau teks suci. Nah, di bagian awal chapter tampak Loki sangat kesakitan dan bercucuran darah di wajahnya akibat serangan Gunko. Nah, Loki pun penasaran dan bertanya kepada Samrock, kenapa wajahnya mirip dengan si rambut merah yaitu Shanks? Apakah dia orang yang berbeda? Nah, Gunko pun berkata, jaga sikapmu, kurang ajar. Tidak ada yang perlu kau ketahui. Lalu Samrock berkata kepada Loki bahwa wajar saja jika kau merasa aneh melihat wajahku mirip dengan Shanks. Soalnya bajak laut tersebut adalah adik kembarku yang terpisah dariku. Shanks sempat kembali ke Marjoa, tapi sepertinya dia lebih suka dunia bawah yang kotor ini. Nah, mendengar itu Loki tampak mengerti Shanks adalah seorang Tanryubuto dan orang yang di depannya sekarang adalah kakaknya. Kemarahan Loki terhadap garis keturunan mereka pun jadi semakin besar. Ia sangat membenci dua kakak beradik tersebut. Nah, Loki mengancam Samrock saat Loki sudah lepas dari rantai yang mengekangnya. Samrock harus menanggung akibatnya karena sudah membunuh teman-temannya. Teman-teman Loki ini adalah binatang-binatang buas yang ada di Underworld yang telah dibunuh. Mendengar ancaman tersebut, Samrock merasa jengkel. Dia ingin menyerang Loki. Tampak pedang Samrock mengeluarkan sesuatu. Samrock memanggilnya Cerberus. Nah, itu adalah serigala berkepala 3 yang besar dan buas. Loki terkejut melihatnya. Ia berkata, makhluk apa itu? Samrock menjawab, ini adalah pedangku. Nah, terlihat di masing-masing mulut serigala tersebut keluar pedang yang membuat Loki merasa ketakutan. Di sisi lain, Gunko sedang membuat burung dari jurus panahnya yang bersiap-siap untuk pergi. Sebelum pergi, Samrock mengeluarkan jurusnya bernama Scramble yang membuat 3 kepala serigala memisahkan diri dari tubuhnya dan terbang. Tubuhnya tersebut kembali ke pedang Samrock, dan Samrock pun pergi dengan Gunko meninggalkan Loki. Samrock berkata kepada Loki, jika kau berhasil selamat, datang dan bunuh aku kapanpun kau mau. Aku akan melawanmu jika saatnya tiba. Nah, kepala serigala yang terbang tersebut berputar menuju ke arah Loki dengan pedang yang tajam di mulutnya. Loki yang tampak ketakutan berkata, bisa bahaya kalau makhluk itu sampai menusukku. Dasar Tanryubuto sialan. Dan pedang-pedang tajam di mulut serigala pun menusuk bagian perut Loki yang membuatnya berteriak kesakitan. Samrock dan Gunko sudah terbang jauh meninggalkan Loki. Samrock berkata, sekarang mencoba menguasai para prajurit Elbaf akan sulit. Ia berencana untuk menangkap anak-anak Elbaf dan ia akan memanggil anggota Holy Knight lainnya. Lalu Scan pun beralih ke kastil Elbaf. Nah, Luffy dan yang lainnya bertemu dengan 2 raksasa yang baru sadar setelah diserang oleh Holy Knight. Mereka berkata bahwa ia sudah diserang oleh Shanks, tapi Luffy tidak mempercayainya karena Shanks tidak mungkin menyerang mereka. Mereka belum tahu kalau yang menyerang mereka adalah kembaran Shanks. Luffy tampak kesal dan meyakinkan mereka bahwa yang menyerang mereka bukanlah Shanks, melainkan orang yang mungkin mirip dengannya. Mereka pun mulai berspekulasi kalau mungkin Shanks punya saudara. Luffy berkata kalau ia tidak pernah bertanya soal keluarga Shanks, sepertinya ia dibesarkan di kapal bajak laut. Kurasa keluarganya adalah Roger dan Relic dan semua anggota bajak laut Roger kecuali Buggy. Lalu Scan pun beralih ke tempat Franky yang lagi melihat pohon harta Adam. Si Franky sangat senang dan takjub melihat pohon harta Adam. Ia berkata bahwa ini sangat langka. Ripley bertanya apakah pohon ini di luar sana sangatlah mahal. Ripley yang tampak bercanda berkata, mungkin aku harus mulai menjualnya. Franky pun berkata, jangan memancing semangatku Ripley. Saul sudah menceramahiku dan bilang
itu adalah pohon suci, jangan asal menebangnya. Nah, lalu Franky tampak terkejut melihat sesuatu. Ia bertanya apakah itu sebuah mural. Ripley menjawab bahwa ini adalah coretan yang dibuat anak-anak zaman kuno yang diukir dalam kulit pohon yang membatu. Di masa sekarang, dikarenakan nilai historinya, coretan ini dianggap sebagai warisan budaya negeri ini. Karena penasaran, Franky pun lari untuk melihat coretan tersebut. Coretan itu diperkirakan dibuat sekitar 800 atau 900 tahun lalu. Jika diperkirakan, ini benar berarti coretan tersebut berasal dari abad kekosongan. Franky pun terkejut karena coretan tersebut berasal dari abad kekosongan dan ia ingin menunjukkannya pada Robin. Franky merasa aneh dengan coretan itu. Coretan ini berada di Elbaf, tapi tidak semua yang digambar adalah raksasa. Ada ras lain yang digambar di coretan tersebut. Ripley berkata, dalam sejarah Elbaf kami sudah berperang dengan ras lain, tapi sejauh yang ku ketahui, kami tidak pernah beraliansi dengan mereka. Semua ini mungkin hanyalah impian anak-anak. Nah, lalu Scan pun berpindah ke sekolah Walrus. Terlihat anak-anak sedang belajar. Nah, sementara itu di perpustakaan, Saul sedang memperlihatkan buku tua yang ada di sana. Ia berkata banyak mitos di Elbaf diciptakan berdasarkan teks ini. Dan interpretasi dari mitos itu semuanya terfragmentasi. Jadi, setiap prajurit Elbaf mempercayai Dewa Matahari dengan versi yang berbeda-beda. Begitu pula dengan kepribadiannya. Saul meminta izin apakah ia boleh membaca buku tua tersebut. Nah, Robin dan Chopper menjawab tentu saja. Saul pun mulai membuka bukunya. Ia berkata, kisahnya dibagi menjadi 3 bab dan dunia ketiga konon merupakan dunia di masa sekarang, atau lebih tepatnya pada yang akan terjadi di masa kini. Legenda tentang Nika disebarkan di seluruh dunia secara diam-diam. Satu kesamaan dari cerita yang disebarkan tentang Nika adalah dia selalu muncul sambil tertawa. Saul mulai membaca bukunya. Di buku tersebut menceritakan tentang dunia pertama terdapat api di bumi. Dunia kedua terdapat napas dalam kehampaan. Dunia ketiga terdapat kekosongan dalam kekacauan. Nah, mural yang Franky lihat menjelaskan bahwa telah terjadi perang dunia di masa lalu yang melibatkan Dewa Matahari Nika bersama dengan berbagai ras melawan sosok iblis, dan akan terjadi pula di masa depan. Dan manga One Piece chapter 1138 pun berakhir.